Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, SMK bisa jaya. Saya cerdas, saya sehat, saya kuat. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita. Oke, hari ini kita pertemuan yang kedua. Setelah pertemuan kemarin kita pengenalan. Nah, sekarang kita pertemuan kedua yaitu masuk ke materi tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ini materi nanti yang akan kita bahas, ya. Sebelumnya kalian pernah dengar nggak berpikir komputasional itu apa? Ada yang udah, ada yang belum. Coba ada yang pernah apa menurut kalian berpikir komputasional? Suatu metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau berpikir seperti halnya sebuah komputer yang menggunakan logika atau algoritma. Betul, berpikir komputasional. Inti dari berpikir komputasional adalah kita menyelesaikan masalah, ya. Masalah menggunakan komputasi atau komputerisasi, ya. Di dalam berpikir komputasional itu banyak penyelesaiannya. Contoh di dalam kehidupan sehari-hari kita nih. Kalau kalian punya yang namanya suruh membuat sebuah laporan. Laporannya berbasis data. Biasanya kalian kalau mengerjakan laporan, kalau menyelesaikan dengan komputer itu dengan apa? Word. Word apa Excel? Itu untuk menyelesaikan masalah. Kalau Word itu biasanya untuk membuat surat, menyurat gitu kan ya. Nah, di sini materi kita adalah pembahasannya berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sekarang masuk ke coding. Kalian pernah dengar yang namanya coding? Nah, coding itu apa? Nah, bahasa pemrograman, bahasa yang bisa dibaca oleh sebuah mesin. Kalau kalian kecerdasan artifisial pernah dengar? Apa contohnya? AI yang sering kalian gunakan itu apa? ChatGPT. Apa lagi? Gemini. Apa lagi? Cici dan lain sebagainya. Banyak kecerdasan artifisial di sini ya. Jadi di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara kerja semuanya ini di dalam berpikir komputasional. Nah, selanjutnya next. Oh, nggak mau next. Kok nggak keluar? Nah, tujuan pembelajaran kita nih hari ini ya menjelaskan pengertian berpikir komputasional, mengidentifikasi 4 komponen utama berpikir komputasional, memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan memahami hubungan dengan coding dan AI. AI ini tadi yang di kecerdasan artifisial tadi. Nah, selanjutnya ini. Pengertian berpikir komputasional yaitu cara berpikir sistematis, logis untuk menyelesaikan sebuah masalah berdasarkan konsep ilmu komputer. Nah, yang contohnya tadi. Nah, kalau dalam sekarang dunia digitalisasi sekarang, coba kalian pernah nggak yang sekarang lagi rame nih bikin apa namanya? Yang orang terus kayak apa namanya yang dimasukin ke Gemini terus jadinya kayak yang 3G foto-foto gitu. Nah, itu kan sekarang lagi rame kan? Nah, apa sih namanya itu foto apa namanya? Polaroid. Wah. Nah, kalian lebih tahu ya daripada saya. Mungkin yang lebih canggih menggunakan kecerdasan artifisial ini kalian sebenarnya, bukan saya ya harusnya. Nah, harusnya.
Karena kalian kan gen apa? Gen alfabet. Alfabet. Campuran berarti alfabet ya. Nah, di sini kita akan berpikir komputasional, yaitu menggunakan kecerdasan artifisial menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasional. Tapi yang kita akan menyelesaikan masalah itu contohnya itu menggunakan ini. 4 pilar konsep utama berpikir komputasional. Ya, yang pertama adalah dekomposisi. Yaitu memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Yang kedua adalah pengenalan pola. Mengenali kesamaan dari berbagai masalah. Terus yang kedua adalah, yang ketiga adalah yaitu apa? Mengambil hal penting, mengabaikan detail tidak perlu. Yang terakhir adalah algoritma. Contoh. Pertama adalah dekomposisi. Ada yang bisa contoh memberikan contoh untuk pemecahan masalah besar menjadi kecil. Contoh di dalam kehidupan sehari-hari di bagian dekomposisi. Contoh apa? Ada yang bisa jawab? Nih, contoh. Saya berikan contoh yang sederhana saja ya. Sebenarnya di dalam buku LKS pun ada contoh-contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh adalah, pertama adalah harusnya urutannya harusnya dekomposisi terlebih dahulu yang tadi strukturan tadi. Tapi nggak apa-apa, ini kita mengikuti contoh yang ada. Pertama adalah algoritma. Algoritma adalah urutan, tahapan-tahapan. Nah, contohnya adalah menyusun resep makanan. Ketika kalian menggunakan fungsi berpikir komputasional, 4 pilar ini tadi, 4 konsep utama berpikir komputasional, ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Algoritma adalah menyusun langkah-langkah sistematis untuk solusi. Coba, menurut kalian, ketika kalian menggunakan algoritma menyusun resep makanan, contohnya berarti kalian harus menyiapkan urut-urutannya kan? Ya. Nah, contohnya, kalau bikin mie, apa dulu yang kalian kerjakan? Masak air biar matang. Terus? Buka bungkusnya. Terus masukkan mie-nya. Terus bumbu. Terus tuang, aduk, makan. Itu untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya membuat jadwal juga bisa. Terus yang selanjutnya yaitu menggunakan jadwal pelajaran, dekomposisi. Contohnya adalah ketika kalian membuat jadwal pelajaran, itu kalian mencari yang masalah yang ini dulu. Memecah masalah, mana sih? Nah, memecah masalah besar menjadi kecil. Tadi adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah membuat jadwal pelajaran. Contoh, memecah masalahnya seperti apa? Coba contohnya apa? Ada yang tahu? Lupa. Pertama, ketika kalian akan memecah masalah menjadi kecil-kecil terlebih dahulu. Jadi, ketika kalian mengatur sebuah jadwal pelajaran, kalian harus tahu dulu nih jadwalnya. Pertamanya biasanya ketika jadwalnya hari Senin, pelajaran informatika, nanti ketemu lagi hari Kamis. Kan biasanya di dalam jadwal pelajaran itu dalam 1 minggu kan ada 2 kali pertemuan kalau 4 jam kan. Nah, kalian cari urutan yang terbaiknya dulu. Nanti setelah urutan-urutan yang itu ketemu, baru kalian cari yang jadwalnya yang hanya 1 mata pelajaran. Contoh kayak IPAS itu jadwalnya berapa kali dalam 1 minggu? 2. Ada nggak yang 1 kali? Ada. Pelajaran apa? Bahasa Sunda. Nah, cari yang urutannya sama dulu. Nanti ketika urutannya udah sama, kalian baru memasukkan yang hanya 1 minggu 1 pelajaran. Terus yang selanjutnya adalah abstraksi, hal yang penting dan yang tidak perlu penting. Contohnya apa?
Rute tercepat ke sekolah. Nih, antara abstraksi dan algoritma. Jadi satu kesatuan. Ketika kalian akan berangkat ke sekolah, pastinya kalian akan mencari rute. Pertama, rute yang kalian cari pastinya akan nyari yang tercepat, benar nggak? Yang kedua, pastinya kalian akan menghindari yang namanya macet, ya kan? Yang ketiganya apa? Algoritmanya. Jalannya bagus. Kalau di Jawa Barat, gubernurnya KDM, Jawa Barat jalannya bagus semua. Iya. Lampung, Jawa Barat, men. Jadi ketika kalian ingin menyusun sebuah contoh kehidupan sehari-hari menggunakan pola konsep berpikir komputasional, ini kalian harus mencari solusinya dengan 4 pilar yang tadi. Ada algoritma, dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Nah, ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nih, contohnya tadi ada lagi. Bagi tugas piket, kelas jadi per kelompok. Pengenalan pola, menyadari jadwal pelajaran. Senin mirip dengan Rabu. Tadi kan bilang kan, informatika hari apa nih? Contohnya hari Senin. Nah, ada lagi hari apa kan gitu kan? Nah, ini contohnya yang tadi. Terus abstraksi. Saat menulis catatan, hanya menulis inti pelajaran tanpa detail tidak penting. Abstraksi. Jadi, kalau yang kalian sering lakukan adalah merangkum yang penting dulu. Tapi kalau suruh pelajaran informatika katanya ketika suruh merangkum katanya semuanya penting. Ya. Berarti ditulis semua. Pakai abstraksi nggak berarti? Sedikit doang pakai abstraksinya. Ya, karena kalau abstraksi itu menulis catatan hanya yang menulis inti saja yang penting. Contoh kemarin kalian suruh membuat shortcut. CTRL-A buat apa? Fungsinya buat apa? Nah, kan hanya yang penting-penting saja. Algoritma yaitu langkah-langkah. Ya, langkah-langkah memakai sepeda. Nyalakan. Salah ini. Oh, mungkin sepeda motor, ya kan? Tapi ada kayunya juga. Sepeda listrik. Ya, nyalakan, ada kayu, jaga keseimbangan rem. Iya, masuk akal kan? Nah, sekarang kan semuanya digitalisasi kan? Nah, mungkin ini contohnya adalah menggunakan sepeda listrik. Ada kayunya juga kan? Nah, ketika kalian lagi pagi-pagi nih kepengen sambil olahraga kan di kayu. Ya kan? Nanti kalau pas pulang kan panas nih, capek ngayu, tinggal digas. Ini algoritmanya bagus. Nah, ini adalah kita akan membahas algoritma. Apa sih hubungannya dengan coding? Kecerdasan artifisial. Nah, ini masuknya ke sini. Jadi ketika kita baca bahasa algoritma, kita belajar algoritma, pengenalan pola, dan lain sebagainya. Ini adalah masuknya nanti ke sini nih. Ke bahasa pemrograman namanya coding, yaitu menerjemahkan algoritma ke bahasa komputer. Coding. Jadi coding ini adalah kalau bahasa kitanya adalah dia bahasa komputer yang hanya dibaca oleh si komputer. Kalian bisa baca, cuman ketika kalian menulis sebuah coding di compilernya, di runningnya, otomatis komputer yang mengeksekusi nanti hasil outputnya apa. Yang kemarin itu ada hasil outputnya apa kan gitu kan. Nah itu compiler. Terus ada lagi AI. Sistem komputer meniru cara berpikir manusia dengan dasar berpikir komputasional. Jadi AI ini dia cara berpikirnya dia mirip dengan meniru. Hanya meniru ya. Tapi yang namanya AI pasti banyak kesalahannya. Sebenarnya AI itu semakin dia banyak referensi, semakin dia banyak yang menggunakan, otomatis si AI itu banyak referensi. Sama aja kayak kalian.
kalian banyak baca buku A, buku B, buku C, pastinya referensi kalian lebih banyak kan? Nah, sama AI pun sama. Jadi ketika si AI itu banyak yang menggunakan, otomatis sumber referensi yang menanyakan itu banyak. Akhirnya otak si AI itu keasupan pertanyaan-pertanyaan itu banyak. Kayak kalian bikin yang tadi yang foto itu. Sebenarnya foto-foto yang kalian kirim itu dicari sama si AI, cari yang terbaik terus dimasukin. Makanya ketika kalian menggunakan AI untuk update foto yang sekarang lagi rame, itu jangan salah, bisa disalahgunakan. Karena muka kita itu kan bisa diambil datanya kan. Tapi nggak sesuai tau Pak. Ya emang nggak sesuai, cuman kan database kita terkirim ke si AI. Gitu, bisa disalahgunakan. Cuman ya namanya kecerdasan itu pasti akan ada bugnya, ada kerusakannya. Pada ada sistem errornya. Bisa diambil datanya orang. Contoh nih, kalian pakai AI Gemini, pakai laptop ini nih. Laptop ini kan nggak tahu punya akun siapa kan? Otomatis foto kamu itu udah masuk ke akun dia. Kalau akunnya dia sukanya orang yang biasa minjem pinjol, bisa dimain. Ya kan contohnya ini kan komputer ini kan yang gunain kan banyak orang kan? Ya kalau kalian nggak log out atau apa akunnya masih di situ atau kalian menggunakan akun orang lain, kan bisa jadi datanya itu masih tersimpan di data kalian. Tapi tetap aja kan namanya keamanan seperti itu mah data diri kita kan kalau nggak cuman muka kan kalau kita gunain pinjol kan harus ada KTP apa segala macam. Cuman kalian harus berhati-hati kalau menggunakan AI. AI itu banyak kelebihan, banyak kekurangan. Kelebihannya itu kita sebagai asisten, membantu kita kerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita nggak belajar AI sekarang, ya kita akan ketinggalan kan? Sekarang apa-apa AI. Sekarang kalian bikin desain AI. Apa AI? Kalau kalian belajar nggak pakai AI, maksudnya nggak belajar AI, ya nanti kita akan ketinggalan. Sekarang kalau bikin video apa segala macam, biar kita nggak usah mikir potongannya di mana, biar jadi bagusnya gimana, kan ada AI ada juga kan. Terus kalian bikin musik ada juga. Pernah nggak yang kalian bikin musik dengan ya itu rap sendiri, kalian kan akhirnya bisa dibikinin musik sendiri. Udah ada yang coba? Nah itu semuanya itu sekarang sudah ter-AI. Ya. Jadi kita ya sebagai pelajar ya jangan, kita harus ya berdampingan lah. Kita harus bijak menggunakan. Kita harus berteman baik dengan AI. Tapi jangan semuanya tertutup-tumpu pada AI. Wah santai, saya belum ngerjain informatika. Tenang, selama ada AI semua beres. Kalau kalian berpikirnya seperti itu ya nanti salah. Nanti ketika AI-nya paket datanya habis, AI-nya lagi ngedrop, lagi sakit, ya kan nggak bisa digunain kan? Makanya kan kita harus AI itu sebagai asisten saja. Oke, lanjut. Contoh ini dalam bahasa pemrograman codingnya. Coding sederhana. Nah, contoh codingnya adalah mencari rute tercepat berdasarkan jarak. Nah, ini codingan ini adalah coding menggunakan namanya kalau compilernya mesin learning-nya itu menggunakan Google Colab. Nah, ini contoh codingnya. Pertama adalah rute. Ini kalian ketik bahasa codingnya, rute sama dengan guru awal, rumah sekolah 5, rumah pasar 8, rumah perpustakaan 6. Cari rute jarak terpendek. Berarti dia harus mencari data yang terpendek dari rumah kalian. Terus masukin lagi rute terpendek min. Nih pertanyaannya min. Min rute rute get. Print ini untuk menampilkan, ya kan? Kalau nggak ada print nggak bisa tampil. Print rute tercepat adalah
tanda petik, titik koma, rute terpendek dengan jarak, tanda petik, rute terpendek KM. Berarti KM itu bacanya ini. Berarti ini hasil outputnya keluarnya yang mana? Sekolah. Ya ini. Keluarnya ini. Kalau 5 ini kan dia bacanya di KM. Nah, penjelasannya ini. Penjelasan. Pertama tadi dekomposisi, yaitu pemecah masalah. Data rute dari jarak terpendek. Ini nyari data terpendek. Pengenalan polanya adalah rute dengan angka terkecil paling cepat. Tadi angka terkecil yang mana? 5. Abstraksi, abaikan faktor lain. Seperti halnya tadi macet, lampu merah, cukup fokus jarak. Fokusnya berarti dia fokusnya jarak aja. Yang penting jaraknya jauh, tapi kalau jalannya halus, nggak ada lampu merah, dia lebih memilih yang jaraknya jauh. Kalau kalian abaikan yang faktor yang lain seperti macet, lampu merah dan lain sebagainya. Kalau pilihannya tadi, milihnya yang jalannya mulus. Coba kalian ibaratnya gini. Kalian dari SMK Bistek ke Jalan Cikunir Raya yang di bawah. Jalan Cikunir Raya. Yang komplek bawah namanya apa? CK. Nah, CK itu kan ada turunan tuh. Turunan maut katanya ya. Yang nggak tahu sono mah nggak tahu. Turunan maut tuh. Tanjakan apa? Tanjakan setan, tanjakan nukik gitu. Nah, kalau kalian disuruh milih jalan situ, kalau jalan situ dia ketumpahan oli, kamu akan tetap lewat situ nggak? Kalau tumpahan oli ya udah tanjakannya begitu, pasti kalian akan nyari muter kan? Nah, berarti kalian mengabaikan faktor lain. Contohnya, di sini kan contohnya macet. Berarti diganti contohnya adalah ketumpahan oli. Kamu lebih nyari yang lebih nyaman. Nah, untuk algoritmanya, simpan data rute dalam disk. Terus gunakan min untuk cari jarak terkecil. Jadi nyari jaraknya terkecil. Kalau kalian jaraknya, kalau untuk terkecilnya berarti lewatnya tetap CK. Tapi kalau untuk jarak amannya muter. Pak, jaraknya CK gimana caranya? Ya nggak usah naik motor, motornya tinggal di bawah, jalan kaki ke sini kan lebih dekat. Selanjutnya yaitu print rute terpendek. Berarti hasil rute terpendek tadi jawabannya adalah rumah ke sekolah. Nah, sampai dengan penutup. Coba menurut kalian apa sih manfaatnya dari tadi berpikir komputasional menurut kalian di dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa? Yang 4 pilar berpikir komputasional tadi. Itu lebih mudah dalam memecahkan masalah. Ya, ada lagi? Lebih fleksibel. Terus? Ayo, apa lagi? Nih. Lagi? Fleksibel. Menyelesaikan masalah. Itu berpikir komputasional. Kalau kalian, menurut kalian yang ini, yang kedua. Jika kalian jadi programmer AI, bagian berpikir komputasional mana yang paling sering dipakai? Tadi algoritma, pengenalan pola, abstraksi, dan dekomposisi. Menurut kalian yang sering dipakai, menurut kalian yang mana? Coba algoritma. Ada lagi? Ada yang abstraksi. Kan tadi ada 4 kan? Nih, ya maksudnya kalian ya kan pertanyaannya ketika kalian menjadi seorang programmer, mana yang lebih sering kalian gunakan?
Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, atau algoritma. Algoritma. Berarti kalian ketika membuat sebuah aplikasi, ya langkah-langkahnya harus terurut dan sistematis. Seperti halnya kalian mau berangkat sekolah, harus mandi dulu, gosok gigi, sarapan, pakai baju, dan berangkat ke sekolahan. Kalau ini memecah masalah besar menjadi bagian yang terkecil dekomposisi. Sebenarnya di dalam bahasa pemrograman semuanya ini dipakai semuanya. Cuman mana yang kalian lebih tepat dan mau menggunakannya saja. Mau mengambil hal-hal yang penting dan mengabaikan detail tindakan yang perlu. Contoh yang tadi suruh nulis catatan informatika, yang kalian lakukan adalah memilih yang penting-penting saja, yang merangkum saja. Terus selanjutnya untuk motivasinya kalian. Penting nggak belajar coding dan AI di era digital sekarang ini menurut kalian? Nah, contohnya apa? Kalau penting, ayo. Seperti tinggalan zaman. Ya, memecahkan masalah dengan mudah. Jadi AI ini bisa memecahkan masalah. Contoh masalahnya ya banyak, kalian punya tugas informatika bisa cari di AI sebagai. Terus kalau pas di coding, kalian codingnya error, kalian bisa tanya di AI, ya. Nah, inilah fungsinya berpikir komputasional di dalam pembelajaran informatika. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, cukup ya? Karena waktu sudah habis, kita lanjutkan di materi berikutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.